Proyek Bendungan Rogun, yang terletak di Sungai Fah di Tajikistan, telah menjadi titik pertikaian antara Uzbekistan dan Tajikistan, dua bekas Republik Soviet dengan hubungan yang menegangkan secara historis. Meskipun hubungan bilateral mereka telah mengalami beberapa perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, proyek ambisius tersebut mengancam akan membatalkan sebagian besar kemajuan tersebut. Setelah selesai pada tahun 2029, Bendungan Nurek ditetapkan sebagai yang tertinggi di dunia dengan ketinggian 335 meter, menjadikannya prestasi teknik yang signifikan. Namun, implikasinya bagi wilayah tersebut jauh dari sederhana, dan bendungan tersebut menimbulkan hasil yang sangat berbeda bagi Tajikistan dan Uzbekistan. Akar proyek bendungan tersebut dapat ditelusuri kembali ke tahun 1959, selama era Soviet, ketika para pemimpin melihat perlunya pembangunan industri di wilayah terpencil dan gersang tersebut. Rencananya adalah untuk membangun bendungan hidroelektrik besar di Sungai Vash untuk menghasilkan listrik dan meningkatkan irigasi untuk pertumbuhan pertanian. Namun, kesulitan yang rumit dan logistik dari pekerjaan yang sangat besar tersebut, bersama dengan prioritas yang saling bersaing di dalam Uni Soviet, menyebabkan penundaan, dan konstruksi baru dimulai pada tahun 1976. Runtuhnya Soviet pada tahun 1991 menghentikan proyek tersebut, dan Tajikistan, yang sekarang menjadi negara merdeka, berjuang melawan konflik internal sepanjang tahun 1990, termasuk Perang Saudara yang menghancurkan, merenggut banyak nyawa dan membuat jutaan orang mengungsi. Pada pertengahan tahun 2000, ketika Tajikistan bergulat dengan kekurangan energi yang parah dan berjuang untuk memodernisasi sektor energinya, sehingga gagasan untuk menyelesaikan Bendungan Nurek dihidupkan kembali. Bendungan tersebut memberikan peluang bagi Tajikistan untuk tidak hanya menjadi mandiri dalam energi, tetapi juga berpotensi muncul sebagai pengekspor energi yang menciptakan pengaruh politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Proyek tersebut mendapatkan daya tarik pada tahun 2004 ketika perusahaan Rusia setuju untuk membantu mendanai dan menyelesaikannya. Namun, kesepakatan tersebut gagal pada tahun 2007 karena ketidaksepakatan mengenai ketinggian bendungan. Tajikistan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pembangunan secara mandiri dan mulai mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk mendorong warga untuk membeli saham di bendungan tersebut. Pada tahun 2016, Tajikistan mendapatkan kesepakatan dengan grup industri Italia untuk menyelesaikan bendungan tersebut dengan perkiraan biaya 63 triliun rupiah. Hal ini menandai tonggak penting dalam proyek tersebut, yang setelah selesai, akan melipat gandakan produksi energi Tajikistan. Namun, Uzbekistan, yang berada di hilir, memiliki kekhawatiran yang besar terhadap bendungan tersebut. Uzbekistan sangat bergantung pada Sungai Amu Darya, yang dialiri oleh Sungai Vash, untuk irigasi tanaman utama seperti kapas dan gandum. Bendungan Nurek diperkirakan akan mengurangi aliran air ke Uzbekistan, yang berpotensi merugikan sektor pertanian dan mata pencaharian jutaan warga Uzbekistan. Selain itu, industri perikanan Uzbekistan yang sudah berjuang karena degradasi lingkungan di wilayah tersebut juga berisiko akibat berkurangnya aliran air. Selain kekhawatiran ekonomi ini, ada kekhawatiran lingkungan. Wilayah tersebut, yang sudah menderita krisis Laut Aral, menghadapi risiko ekologi lebih lanjut karena dampak potensial bendungan terhadap neraca air di Asia Tengah. Selain itu, bendungan tersebut dibangun di wilayah yang aktif secara seismik, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan struktur sebesar itu di wilayah yang rawan gempa bumi dan tanah longsor.
Oleh karena itu, Bendungan Nurek menjadi sumber ketegangan, bukan hanya karena dampak lingkungan dan ekonominya, tetapi juga karena akan mengganggu hubungan politik yang sudah rapuh antara Uzbekistan dan Tajikistan. Sementara Tajikistan melihat bendungan tersebut sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas energi dan prospek ekonominya, Uzbekistan melihatnya sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan pertanian dan airnya, yang dapat memperburuk keluhan historis dan berpotensi menggagalkan membaiknya hubungan mereka baru-baru ini. Penyelesaian proyek tersebut dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi wilayah tersebut, baik secara politik maupun lingkungan, menjadikannya isu utama dalam geopolitik Asia Tengah. Proyek Bendungan Nurek di Tajikistan, yang saat ini sedang dibangun, dijadwalkan menjadi bendungan tertinggi di dunia dengan ketinggian 335 meter, melampaui bendungan Jingpingi di Tiongkok. Penyelesaian bendungan pada tahun 2029 diharapkan dapat menggandakan produksi energi Tajikistan, sebuah prospek yang dipandang sebagai mercusuar harapan bagi negara yang telah lama berjuang melawan kekurangan energi. Namun, proyek infrastruktur besar-besaran ini telah menimbulkan kekhawatiran serius, khususnya di negara tetangga Uzbekistan, yang bergantung pada Sungai Amu Darya, anak sungai dari Sungai Fah, untuk sektor pertaniannya, termasuk budidaya kapas dan gandum. Kekhawatiran Uzbekistan, khususnya tentang potensi gangguan pasokan airnya, semakin disorot oleh dua studi yang dikerjakan oleh Uzbekistan dan dirilis pada tahun 2014. Meskipun studi-studi ini tidak menyerukan pembatalan proyek, studi-studi tersebut mengonfirmasi kekhawatiran bahwa Bendungan Nurek dapat mengurangi aliran air ke Amu Darya, yang secara drastis berdampak pada pertanian Uzbekistan yang bergantung pada irigasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Tajikistan, dengan memanfaatkan air ini untuk produksi energinya sendiri, dapat membahayakan ketahanan pangan Uzbekistan. Jika selesai, bendungan tersebut akan mengubah sektor energi Tajikistan, yang berpotensi mengubah negara tersebut menjadi pengekspor energi dan meningkatkan posisi geopolitiknya di kawasan tersebut. Namun, jika bendungan tersebut secara signifikan mengganggu pertanian Uzbekistan, hal itu dapat membebani hubungan diplomatik yang rapuh antara kedua negara, yang baru-baru ini mulai membangun kembali hubungan mereka setelah puluhan tahun tidak saling percaya. Oleh karena itu, penyelesaian Bendungan Nurek akan memiliki konsekuensi yang luas bagi geopolitik dan stabilitas lingkungan di Asia Tengah. Sebelum kita mengakhiri video hari ini, jangan lupa klik suka dan tombol berlangganan. Dengan cara ini Anda akan menerima lebih banyak informasi tentang video terbaru kami.